Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan penghapusan dosa dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah damai sejahtera bagi kamu. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan para murid dengan Yesus Sang Guru yang bangkit dari perjalanan ke Emmaus. Penginjil Lukas melukiskan para murid yang merasa takut dan terkejut mendengar Yesus menyapa mereka dengan kata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus mau agar warta Paskah mengubah hidup para muridnya. Tidak boleh lagi ada keraguan dan ketakutan. Maka ia berkata, "Mengapa kamu terkejut?
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku. Kebangkitan Kristus dan penampakan dirinya memberi semangat baru, harapan baru untuk bangkit dan memasuki hidup baru. Kebangkitan Kristus juga menjadi daya dorong bagi para murid untuk keluar dari rumah yang terkunci dan kuk yang membelenggu mereka. Pengalaman perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit mengisahkan bukan hanya sukacita dan kegembiraan, tetapi juga penegasan akan tugas dan perutusan mereka. Yesus menegaskan kepada para murid agar tetap hidup dalam pertobatan dan mengorbankan semangat pertobatan kepada sesama. Yesus juga mengingatkan bahwa mereka adalah saksi-saksi utama. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya? Kita harus percaya bahwa Kristus yang bangkit itu selalu dan senantiasa menyertai kita dan memberikan salam damai sejahtera kepada kita. Kita yang menerima damai sejahtera Kristus harus siap untuk diutus menjadi saksinya. Kita dengan berani memberikan kesaksian bahwa Dialah damai sejahtera bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita yang menerima warta kebangkitan Kristus diajak untuk semakin percaya dan sungguh-sungguh bertobat dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Sebab Kristus telah mengorbankan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Marilah kita wartakan kebangkitan Kristus dengan sukacita dalam kegembiraan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.